Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Emrakib Jamhari, sekarang di Pekanbaru, Riau, Indonesia. Berada di depan Pasar Pusat Pekanbaru, Riau, Indonesia, di mana sekarang ini Pasar Pusat berbenah diri agak lebih cantik daripada sebelumnya, lebih lapang dan lebih luas, tertib lalu lintas. Nah, saya terlebih dahulu dalam perjalanan ini akan membacakan ayat-ayat Al-Quranul Karim yang berkaitan dengan pemeliharaan diri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hei orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari ancaman api neraka. Nah, kalau sekarang yang dihadapi oleh dunia, jagalah dirimu dan keluargamu dari ancaman virus corona. Karena virus corona pun sudah menjadi neraka dunia sekarang ini. Walaupun tidak persis, tapi sudah sangat ditakuti oleh dunia. Ada lagi virus yang lebih baru yang ditemukan. Masya Allah. Virus demi virus gentayangan di seluruh dunia. Nah, bagaimanakah virus itu sebetulnya dia gentayangan? Kita dengar sedikit siaran bahaya virus itu sendiri. Hidup, tapi dia itu dibikin untuk keterampilan tangan itu semacam atap rumah itu. Kalau Nipah itu yang saya maksud ya Mbak, bukan sekedar sama nama saja. Virus Nipah virus misalnya ya. Cuma ini Mbak, saya menurut ada pula virus Nipah. Semacam kita berteman dengan hal-hal seperti itu. Kok sekarang kok dijadiin semacam penyakit dan berbahaya gitu kan. Saya Mbak lahir di pelosok desa, dan dulu saya tuh kerjaan saya tuh memang ada hubungannya dengan kelelawar kan. Kelelawar juga ada 2 macam itu Mbak. Itu saya ada yang besar itu yang kita namakan kalong kalau di sana ya. Besar kalau itu seperti kayak ada suara kapal di atas kalau lewat di atas rumah itu. Dan ada yang sedang itu yang suaranya mirip kayak suara apa ya kalau berbunyi itu ya. Suaranya lebih kecil ya, cicit gitu atau gimana Pak? Iya itu Mbak. Itu saya malah dulu kan saya kebetulan berkebun Keluang. Itu kan Kelelawar. kita mengambil bijinya kalau pas lagi masak itu kan diambilnya dengan dimakan kelelawar itunya jambunya itu disedot airnya. Terima kasih Bapak. Kita sudah peroleh poinnya ya Pak Hamzah di Jakarta. Sekarang kita ke Pak Amri di Sulawesi Utara. Pak Amri. Ya, selamat sore Mbak Esti. Ini kalau Sulawesi kan sana juga banyak ini Pak, orang masyarakat yang konsumsi kelelawar Pak. Benar sekali Mbak. Tapi itu biasanya dimasak sampai matang atau tidak Pak? Itu di Sulawesi Utara dimasak sampai matang, dipakai santan. Jadi dibakar dulu atau diasap? Dibakar dulu, baru kemudian dimasak pakai santan. Ya. Artinya itu diproses memang dengan suhu tinggi untuk memastikan bahwa tidak ada virusnya begitu ya? Iya, tidak ada virusnya. Termasuk kalau misalnya daging babi Pak, karena kan ternyata kasus di Malaysia dulu juga pada peternakan babi itu yang banyak virusnya. Iya benar. Jadi kejadiannya kan kalau di Malaysia kalau tahun 80-an kalau 70-an itu kelelawarnya ada di atas pohon, babinya ada di bawah, dan terjadi zoonosis di situ. Maka satu penduduk kampung Nipah itu meninggal semua. Insyaallah. Jadi pertanyaannya, mau pakai 3M atau bagaimanapun, ini kan terjadi lewat airborne atau lewat udara, iya kan Pak? Jadi bagi saya begini, kita tidak bisa mampu mengidentifikasi, dan di Sulawesi dari Sulawesi Utara sampai Selatan itu virus setara corona dan ini yang berada di kelelawar ini sudah teridentifikasi dari Litbang IPB. Nah ini bisa saja terjadi pengaktifan virus ini gara-gara iklim ekstrim, dan apa yang akan terjadi seperti di kampung Nipah di Malaysia.
Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, saya M. Rakib Jamari dari Pekanbaru Riau, Indonesia. Saya sudah melawat atau sampai ke beberapa negara. Ke negara tetangga yaitu Malaysia, Singapura, Thailand. Untuk agak jauh sedikit Arab Saudi. Nah, saya sudah keliling beberapa negara itu. Dan memang budaya setiap negara itu berbeda. Kalau di Thailand, di samping budayanya ada makan daging anjing ya, di pasar-pasar Thailand itu saya lihat, dan kemudian babi. Nah, ini binatang-binatang bertaring ini banyak mengandung virus. Nah, kalau di Cina itu kelelawar. Di Indonesia pun ada yang memakan kelelawar seperti misalnya di Sulawesi. Ini yang diceritakan itu tadi. Nah, saya waktu kecil di negara tetangga waktu remaja itu diberitahu orang kalau sampai nanti di negara itu di suatu tempat perkampungan di sana, makanlah di beberapa rumah di sekitar itu, tapi jangan rumah yang satu itu ada virus. Tapi yang bukan dibawa oleh kelelawar, dibawa oleh sejenis cicak katanya. Dia mengandung virus. Itu entah apa bagian dari yang seperti cicak itu diberikan kepada kita. Itu virusnya itu menyerang kita. Kita akan mati dalam waktu singkat. Masya Allah. Jadi dalam pikiran saya, karena saya baru taman SD kosong, negara itu memang hampir tidak saya kenal sebelumnya. Lalu saya sampai di situ. Nah, sampai di situ orang mengatakan janganlah makan di rumah yang satu itu. Ada sejenis virus yang disimpan secara keturunan. Nah, saya pun tidak mau ke sana. Tapi entah bagaimana, ada suatu masalah, saya kehabisan uang, makan saja susah. Justru orang yang disitulah yang mengajak saya makan ke rumahnya. Nah, kalau saya nanti tidak makan, susah, bisa jadi mati. Kalau saya makan nanti ada virus, ya ujung-ujungnya mati juga. Nah, bagaimanalah caranya? Akhirnya saya turuti juga dengan cara makan yang sangat berhati-hati, takut terkena virus itu tadi. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kesimpulannya beberapa tahun akhirnya saya pindah ke tempat lain dan saya selamat dari ketakutan kena virus itu. Padahal virusnya masih ada atau tidak, saya pun sudah tidak tahu lagi, karena ceritanya sejak zaman-zaman penjajahan Belanda dahulu itu ceritanya ada. Tapi sekarang menurut saya sekarang tinggal dongengnya saja. Tapi hati saya, karena pikir saya kosong, tidak ada pembanding dan tidak bisa menganalisis. Yang muncul di dalam hati saya hanya ketakutan, takut terus menerus. Semenjak dari umur 16 sampai umur 61. Nah, saat ini. Nah, jadi yang saya teringat itu ungkapan orang ada binatang sejenis cicak yang mengandung virus yang sangat berbahaya, katanya orang di negara tetangga itu. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, akhirnya saya katakan, kenapalah ayah saya waktu itu tidak memiliki cerita tentang itu. Ibu saya juga tidak. Padahal saya akan menghadapi hal seperti itu. Yang menceritakan adalah preman-preman di negara itu. Ya, preman itu maksudnya anak-anak lajang ya, yang belum berkeluarga. Mereka itu selalu bercerita tentang itu. Dan terkesan mereka itu menakut-nakuti saya. Seharusnya saya tidak takut. Nah, dalam hati ketakutan. Nah, sekarang ketika orang cerita tentang virus corona,
ketakutan itu muncul lagi, katanya sejenis binatang kelelawar. Nah, memang di negara tempat saya pergi itu memang banyak kelelawarnya juga. Kelelawar itu yang masuk ke rumah-rumah itu. Dan di pohon-pohon durian di sana juga ada kalong yang besar itu, yang disebut keluang ya. Kalau yang kecil orang sana menyebut kelilawa. Kalau yang besar dia sebut dengan keluang. Keluang. Selalu anak-anak menyebutnya keluang keluit. Jadi keluang karena dia terbang, keluang keluit. Itu dinamakan oleh orang di situ. Nah, sekarang muncul lagi yang terbaru. Ada virus Nipah ditemukan di Malaysia. Ada virus corona model baru di Inggris dan di Cina. Ada katanya memang dari sejenis binatang, itu keluang atau kalong atau kelelawar yang besar. Tetapi ada pula yang dibuat. Nah, virus itu dipelihara, dibuat, dikembangkan, digunakan sebagai senjata untuk memusnahkan musuh di dalam peperangan atau orang-orang yang tidak dikehendaki dalam bidang politik malah arahnya. Nauzubillahi min zalik. Jadi Bapak serta saudara sekalian, ingatlah, peliharalah diri kita yang berkaitan dengan virus ini juga. Peliharalah dirimu dan keluargamu. Pelihara bukan hanya dari api neraka, itu jelas di akhirat besok. Di dunia ini pun kita punya berkewajiban membentengi diri kita dan keluarga kita dari penyakit-penyakit virus dan penyakit pemurtadan yang sekarang ini banyak terjadi. Baru-baru ini saya membaca yang murtad itu yang terhebat, seorang tamatan pesantren, pernah kuliah di IAIN di Jambi ya. Namanya Siti Fadilah Hafiz. Siti Fadilah Hafiz ini malah kata orang dia keturunan Habib. Dia menjadi murtad gara-gara tidak serius belajar bahasa Arab, tidak serius belajar fikih, tidak serius hanya belajar melayang-layang di atas saja. Termasuklah mempelajari kitab Injil, melayang-layang di atas saja. Sampai di kitab Injil dia terbaca, inilah jalan yang lurus, jalan yang hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kitab Yohanes pasal 14 ayat 6 dikatakan jalan yang lurus itu Nabi Isa. Akhirnya entah bagaimana sekarang dia menjadi murtad dan membuat beberapa video bersama Yusuf Manabulu. Masya Allah. Jadi virus pemurtadan pun sudah beredar pula di mana-mana. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, virus ini bermacam-macam. Virus akidah rupanya tidak kurang bahayanya dibandingkan dengan virus corona, virus Nipah, dan banyak virus-virus lainnya. Nah, kesimpulan kita Bapak Ibu saudara sekalian, virus pemurtadan yang sangat menjadi perhatian saya sesuai dengan kuliah saya S2, S3 itu berkaitan dengan akidah. Akidah inilah yang paling banyak virusnya. Virus yang paling berbahaya namanya syirik. Itu yang dilakukan oleh orang-orang tertentu dengan berbagai-bagai nama. Ada yang namanya liberalisme, virus liberal. Ada pula namanya virus radikalisme. Itu virus juga membahayakan akidah. Nah, jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita diminta berhati-hati, didiklah anak-anak kita dengan baik. Nah, kalau tidak dididik dengan baik, mereka tidak punya daya tahan dalam menghadapi gempuran virus-virus yang bermacam-macam. Nah, ingat lagi di dalam Al-Quran dikatakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Seandainya penduduk pada suatu negara itu betul-betul beriman, bertakwa kepada Allah, Allah akan limpahkan rahmat dan karunia kepada mereka. Tetapi seandainya mereka mendustakan ayat-ayat Allah, mereka akan menerima balasan sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Nah, saya ulangi lagi. Walau anna
القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. Sadaqallahul azim. Seandainya penduduk pada suatu negara itu betul-betul beriman dan bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan limpahkan berkat dari langit dan dari bumi. Seandainya mereka mendustakan ayat-ayat Allah, Allah akan memberikan balasan sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Nah, mudah-mudahan barakahlah yang turun dari langit, yang didapatkan dari langit dan bumi, bukan virus yang datang dari langit dan dari bumi, tapi berkahlah hendaknya. Karena itu gunakan sisa-sisa umur yang kita miliki untuk beribadah, hubungan yang baik dengan Allah, dan untuk hubungan sosial, hubungan baik dengan sesama manusia. Dalam Al-Quran dikatakan lagi, duribat alaihimudz zillatu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Kamu akan ditimpa malapetaka kecuali kamu mengadakan hubungan yang baik, beribadah kehadirat Allah, dan mengadakan hubungan baik dengan hubungan sosial yang baik dengan sesama manusia. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang tidak akan ditimpa oleh malapetaka atau kehinaan. Duribat alaihimudz zillatu, kamu akan ditimpa oleh kehinaan kecuali kamu memelihara hubungan baik dengan Allah dan dengan sesama manusia. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok banyak? Banyak? Udah? Bismillahirrahmanirrahim. Apaan tuh? Untuk cucu? Untuk atuknya nggak ada? Untuk neneknya ada. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.